Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B1 BKI kelompok 4 mata kuliah Al-Quran Hadis. Kami akan membahas makalah yang kami susun mengenai Ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran yang akan kami bahas di sini adalah makna dari Ijaz Al-Quran, karakteristik Ijaz Al-Quran, dan bentuk-bentuk Ijaz Al-Quran. Makna Ijaz. Kata ijaz secara etimologi diambil dari bahasa Arab ajaza yu'jizu ijaz yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Ijaz secara terminologi dapat didefinisikan sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang-orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Jadi di sini yang dimaksud dengan ijaz adalah tanda-tanda kebenaran seorang nabi dalam pengakuannya sebagai rasul dengan cara menyampaikan kelemahan orang-orang yang tidak mempercayai untuk menghadapi mukjizatnya. Makna ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran adalah ijaz yang dimiliki oleh Al-Quran atau yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai redaksinya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini yang dimaksud dengan ijaz Al-Quran adalah kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia baik secara berpisah-pisah maupun secara berkelompok untuk serupa atau menyamainya. Hal ini menunjukkan atas kebenaran Rasulullah di dalam mengembangkan misi dakwahnya. Nah, itu tadi makna ijaz Al-Quran yang telah saya presentasikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afinta Kusnaini, dan selanjutnya materi karakteristik ijaz Al-Quran dan bentuk-bentuk ijaz Al-Quran yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Salawat dan salam tak lupa mari kita limpah curahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haswi Nasuha, kelas B1, kelompok 4, mata kuliah Quran Hadis. Di sini kami ingin menerangkan tentang karakteristik ijaz Al-Quran. Karakteristik ijaz Al-Quran diantaranya dapat dilihat dari aspek ketelitian redaksi yang dimiliki Al-Quran. Menurut Quraisyhab, ketelitian redaksi Al-Quran mencakup pada aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Beberapa contoh diantaranya al-hayah atau hidup dan al-maut atau mati masing-masing disebut sebanyak 145 kali. An-naf'u atau manfaat dan al-madoroh atau madorot masing-masing disebut sebanyak 50 kali. Al-har atau panas dan al-bar atau dingin masing-masing disebut sebanyak 4 kali. As-solihat atau kebajikan dan as-sayiat atau keburukan masing-masing disebut 167 kali. At-tumakninah atau kelepangan dan abdik atau kesempitan masing-masing disebut 13 kali. Ar-rohbah atau cemas dan ar-rohbah atau ingin masing-masing disebut 8 kali. Al-kufr atau kekufuran dan al-iman atau iman dalam bentuk definit masing-masing disebut 17 kali. As-soif atau musim panas dan asyita atau musim dingin
masing-masing disebut 1 kali. Yang kedua, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Beberapa contoh diantaranya al-harth dan ad-dira'ah yang artinya membajak atau bertani, masing-masing disebut 14 kali. Al-usb dan ad-durur yang artinya membanggakan diri atau angkuh, masing-masing disebut 27 kali. Abdolun dan al-mauta atau orang sesat dan mati jiwanya, masing-masing disebut 17 kali. Al-Qurri'in dan al-Wahyu dan al-Islam masing-masing disebut 70 kali. Al-Aqli dan An-Nur, akal dan cahaya, masing-masing disebut 49 kali. Al-Jahr dan Al-Alaniyah, nyata, masing-masing disebut 16 kali. Yang ketiga, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya. Beberapa contoh diantaranya al-infak atau infak dengan ar-ridho, kerelaan, masing-masing disebut 73 kali. Al-bukhi atau kekikiran dengan al-hasaroh atau penyesalan, masing-masing disebut 12 kali. Al-kafirun atau orang-orang kafir dengan an-nar al-ahraq atau mereka atau neraka, masing-masing disebut 154 kali, dan seterusnya. Yang keempat, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Beberapa contoh diantaranya al-israf atau pemborosan dengan as-surrah atau ketergesaan, masing-masing disebut 23 kali. Al-mau'idhah atau nasihat dengan al-lisan atau lidah, masing-masing disebut 25 kali. Yang kelima, berita gaib. Misalnya Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa diceritakan dalam surah Yunus ayat 92. Pada ayat itu ditegaskan bahwa badan Fir'aun tersebut akan diselamatkan Tuhan untuk menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Sofiani dari kelas B1 BKI kelompok 4 mata kuliah studi Al-Quran Hadis. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu makalah yang sudah kami susun. Sebelumnya teman-teman saya tadi sudah menerangkan materi tentang makna ijaz Al-Quran dan karakteristik ijaz Al-Quran. Nah, di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran memiliki bentuk-bentuk yang sangat beragam. Dari sekian banyak bentuk kemukjizatan Al-Quran, ada 3 sisi yang perlu dibahas secara tersendiri. Di antaranya adalah 1. Ijaz bayani wa adabi atau ijaz secara bahasa dan sastra. Al-Quran Al-Karim merupakan mukjizat Rasul yang agung, termasuk mukjizat yang indah, selain juga mukjizat yang logis. Ia telah membuat bangsa Arab tidak mampu berkutik, yaitu dengan keindahan bayannya, kerapian susunan dan uslubnya, dan keunikan suaranya apabila dibaca. Yang kedua, ijaz al-islahi au at-tashri'i atau kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang dikandungnya. Kemukjizatan yang dimaksud di sini adalah mencakup ajaran yang paling agung dan manhaj paling lurus untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Tiap-tiap mufradnya menunjukkan dan menerangkan bahwa Al-Quran itu tidak mungkin diproduksi oleh manusia. Pernyataan tersebut sejalan dengan pemikiran Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Wahyu Al-Muhammadi. Yang ketiga, ijaz al-ilmi
atau mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Bentuk lain dari ijaz yang banyak dibicarakan, bahkan menjadi diskursus pada saat ini adalah mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Pada masa kita ini, timbul satu kecenderungan baru dalam melihat kemukjizatan Al-Quran, yang dikenal dengan kemukjizatan ilmiah. Maksudnya adalah petunjuk dan isyarat atas hakikat-hakikat ilmiah yang dikandung oleh Al-Quran yang belum diketahui manusia saat Al-Quran diturunkan dan dianggap mendahului masanya. Nah, ketiga bentuk mukjizat Al-Quran yang telah dipaparkan Qaradawi ini merupakan suatu bentuk respon yang ditunjukkan beliau kepada musuh-musuh Islam atau siapa saja yang beranggapan, sehingga beliau mengatakan bahwa orang yang ragu akan kebenaran Al-Quran adalah orang yang dangkal ilmunya dan tidak menguasai sejarah. Oleh karena itu, Al-Quran telah merangsang potensi pikir dan mendorong manusia untuk berilmu dengan jalan ilmiah seperti berpikir, perenungan, dan menghilangkan tirai yang menutupi penglihatan mata hati, sehingga dapat membantu memperkaya hasanah pengetahuan ilmiah khususnya berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Nah, itu tadi sudah kami presentasikan mengenai makalah yang telah kami susun. Apabila ada kekurangan mengenai materi yang kurang lengkap atau kesalahan dalam penyampaian presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.